Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring kita. Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga semangat. Kali ini adalah agar kalian dapat melukiskan pembentukan bayangan benda pada cermin cekung. Nah, marilah kita lihat sifat-sifat bayangan terlebih dahulu. Yang pertama, sifat bayangan itu sejati. Ya, suatu bayangan dinyatakan sejati atau nyata apabila bayangan tersebut terbentuk di depan cermin atau bayangan itu berasal dari perpotongan sinar-sinar pantul. Yang kedua, bayangan maya. Bayangan maya apabila bayangan tersebut terbentuk di belakang cermin atau bayangan itu berasal dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Sekarang kita akan belajar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, untuk melukiskan pembentukan bayangan sebuah benda yang berada di depan cermin cekung, maka dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Sekarang, bagaimana kita akan melukiskan pembentukan bayangan sebuah benda? Yang pertama, untuk benda yang berada di ruang 1. Kita tahu bahwa ini adalah cermin, ini sumbu utama, ini adalah titik P, ini adalah titik fokus. Kemudian benda di ruang 1. Perhatikan, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Sekarang benda ada di ruang 1. Pertama, sinar istimewa yang pertama. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perhatikan di sini sinar pantul ini dan ini tidak bertemu atau tidak ada perpotongan, sehingga kita harus memperpanjang perpotongan sinar pantul. Perhatikan, akan kita buat perpanjangannya. Nah, ini perpanjangan dari sinar pantul yang ini, kemudian perpanjangan sinar pantul yang ini kita buat. Nah, nih. Nah, di sini ada titik pertemuan antara perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut. Ini kita gambar dari bayangannya, ya. Ini adalah bendanya, ini adalah bayangannya. Perhatikan. Nah, bayangan yang terbentuk dari perpanjangan sinar pantul ini disebut dengan bayangan maya. Perhatikan sifatnya. Ini tegak, diperbesar, ya, tegak diperbesar. Kenapa? Lebih besar daripada bendanya. Tegak karena ini menghadap ke atas, ini tetap menghadap ke atas. Kemudian perhatikan baik-baik. Bendanya ada di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Kalau kita jumlahkan nomor ruangnya, nomor 1 plus nomor 4 jumlahnya 5. Jadi cara penggambarannya adalah pas bayangannya ini pas di titik perpotongannya. Sekarang kita lihat yang sifat-sifatnya. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah tegak ya, maya karena dia ada di belakang cermin atau dia merupakan dari perpanjangan sinar pantul dan diperbesar. Nah, kemudian seandainya kita akan menggambarkan benda yang berada di ruang 2, perhatikan baik-baik, ada di ruang 2. Nah, ruang 2 adalah di sini, di antara P dan F. Perhatikan sinar istimewanya. Sinar pertama adalah sinar yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua. Sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, di sini ada perpotongan antara sinar pantul. Oleh karena itu, bayangannya kita tuh gambarkan di sini. Nah, perhatikan apa yang terjadi.
sifat bayangan tersebut. Ya, pertama nyata. Karena apa nyata sifat bayangannya? Karena dia ada di depan cermin. Kemudian dia merupakan hasil dari perpotongan sinar pantul, makanya disebut nyata. Yang kedua, diperbesar. Perhatikan ini benda aslinya, ini bayangannya diperbesar, dan terbalik. Ini tanda panahnya ke atas, ini ke bawah. Kemudian perhatikan lagi, ada di ruang 3. Perhatikan, bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Kalau kita jumlahkan nomornya, ruang 2 plus 3, jumlahnya 5. Nah, dari hasil tadi tersebut, percobaan tadi tersebut, maka ada dalil yang namanya dalil isbat. Yang pertama bunyinya adalah jumlah nomor ruang benda dengan nomor bayangan sama dengan 5. Yang kedua, untuk setiap benda nyata dan tegak, maka pertama, semua bayangan yang terletak di depan cermin adalah nyata dan terbalik. Yang kedua, semua bayangan yang terletak di belakang cermin adalah maya dan tegak. Dalil yang ketiga, bila nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruangan benda, maka bayangan dinamakan diperbesar. Yang keempat, bila nomor ruangan bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka bayangan diperkecil. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S absen, fokus F, tinggi benda H, dan tinggi bayangan H absen. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah titik vertex, kemudian ini titik P, ini adalah titik F, kemudian ini perhatikan F ini, ya fokus ini, jarak fokus ini adalah jarak ini ke sini, kemudian R jarak P sampai ke sini, kemudian perhatikan lagi, nah ya, perhatikan bahwa F ini titik fokus, jarak fokus ini adalah sama dengan setengah dari R ini dari sini ke sini dibagi 2. Maksud ya, di sini. Jadi F ini besarnya sama dengan ini ke sini atau R dibagi 2. Nah, ini adalah benda, tinggi benda yang simbolnya H. Kemudian ini ke sini adalah S, jarak benda. Ini sinar pantul. Ini ya, sinar istimewa. Kemudian ini adalah bendanya. Perhatikan, ini bendanya. Ini adalah bayangan bendanya. Kemudian bayangan benda, tinggi bayangan benda adalah H1. Kemudian ini jarak bayangannya adalah S absen. Nah, secara aljabar hubungan antara S absen, F kecil dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S plus 1/F absen. Nah, dan perbesaran pada cermin dirumuskan sebagai M, ini perbesarannya sama dengan H absen per H sama dengan S absen per S. Nah, nilai M ini adalah harga mutlak. Artinya dia nilainya selalu positif. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Nilai M merupakan bilangan mutlak, maka selalu diberi harga positif. Nilai F kecil itu dan R selalu positif karena pusat kelengkungan berada di depan cermin. Ingat, ini cermin cekung ya. Kemudian nilai S absen positif jika bayangannya nyata. Nilai S absen negatif jika bayangannya maya. Nah, sekarang tugas untuk kalian sebagai latihan. Cobalah kalian belajar bagaimana melukiskan jalannya sinar untuk pembentukan bayangan yang pada benda A, B, C, D, E. Dan silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan sebagai tugas
pada waktu yang telah ditentukan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.